Sore hari ini Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Supaya nama-Mu saja yang dikuduskan, dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang membawa sukacita yang besar dari-Mu Tuhan. Kami membawa kebenaran dari-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita yang percaya, kita mengatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada sukacita? Bukan Kristen, ada sukacita. Ayo kita pujian, nyanyi glory.
kita menyembahnya, kita akan merasa kita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dengan hari surga, hari surga, surga. Oh Yesus Sang Raja, oh hari surga, surga. Oh Yesus Sang Raja, mari surga, surga. Oh Yesus Sang Raja, mari rayakan dengan kita rasa bahagia, akan terasa bahagia. Bila kita menyembahnya, kita akan merasa sukacita. Bila kita semuanya di glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan Raja. Mari rayakan Raja. Mari rayakan Raja. Semangat nih, ayo lagu selanjutnya kita bakar lagi, habis semangat kita. Boleh sebelum kita masuk lagu selanjutnya, boleh salam kiri kanan katakan Tuhan Yesus adalah keselamatan kita. Hujan berawan dan jalan kehidupan itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Selamat kebenaran dan jalan kehidupan itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita.
Shalom semuanya. Hari ini saya agak bagaimana gitu karena tadi di pusat juga khusus bawahnya lembut sih. Karena dasarnya mas saya udah lembut sih.
bersyukur yang pertama Tuhan pelihara kita semua, dan yang kedua pemain keyboard sadar diri bahwa dia harus tetap stay ada di sini. Kita tos dulu. Saudara, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan dari Lukas 14 ayat 25 sampai 23. Kemarin kita bicara tentang rempah-rempah untuk urapan. Sekarang kita berbicara tentang rempah yang dipakai di dapur. Ada yang tahu? Kita rempah-rempah aja ya. Yang dipakai di dapur ada yang tahu? Yang suka masak. Bawang ada di Alkitab kan? Kayu manis. Wih, berarti dia ingat pembantu yang kemarin. Selain kayu manis apa lagi? Kayu manis ada di firman Tuhan, tebu ada di firman Tuhan, apa lagi saudara? Garam, kalau nggak ada garam, makanan itu hambar. Siapa di sini yang suka makan yang asin-asin? Saya juga. Nggak enak kalau nggak ada garam. Lukas pasal 14 ayat 25, sama-sama kita buka. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya," suami nggak disebut saudara, anak-anaknya, ya nggak disebut sini ya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Next. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Next. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang dia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, kalau di Lukas, sebentar saya buka dulu. Yang di pasal 25 dia bilang di situ berduyun-duyun. Di perjanjian bahasa kini bilang banyak orang turut berjalan bersama, banyak orang turut berjalan bersama Yesus. Yesus menoleh dan berkata kepada mereka, itu pasal 5. Nah, saudara, saya diberkati dengan firman Tuhan ini seperti ini. Saat itu Yesus itu sudah seperti menjadi seorang idol. Karena banyak sekali orang yang datang mengikuti Yesus saat dia di gunung, di sana di daerah Israel itu perbukitan banyak sekali dan Yesus mengajar di sana. Kemudian banyak orang yang datang karena Yesus mulai populer, saudara. Dia melakukan mujizat sebelum Yesus menyampaikan ke banyak orang, Yesus sudah melakukan mujizat-mujizat terlebih dulu. Udah banyak menyembuhkan orang sakit, dan mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan adalah kemudian terdengar oleh banyak orang, ada seorang nabi yang bisa mengubah air menjadi anggur. Dari mulut ke mulut, saudara, Yesus mulai menjadi idol saat itu.
Sehingga itu momen yang paling luar biasa yang Tuhan pakai untuk menyatakan fungsi daripada garam. Itu momen yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada semua orang yang ada di situ. Seperti ini Tuhan bilang, kalian ikut aku, kalian pikir masak-masak. Karena kalau kalian mengikut aku, berarti ada yang harus kalian buang. Seakan-akan Tuhan mau menyampaikan begini, ikut aku itu tidak mudah, tidak gampang. Ikut aku itu sulit, pengorbanan, sebuah pengorbanan. Bahkan ayat 1 bilang, kalau kalian ikut aku, coba di 26 tadi. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci saudara. Membenci bapaknya, ibunya, istrinya, ada suami saudara, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bukan berarti saudara menangkap ini lalu saudara ikut Yesus, saudara membenci mereka. Bukan itu. Konsepnya tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan ini berarti saudara benar-benar pertama, sentral, pusat perhatian saudara hanya untuk Yesus dulu. Selanjutnya saudara akan mengasihi yang tadi disebut. Pertama, bapak dulu, ibu, istri. Para suami kasihan loh, kagak disebut. Saudara lihat. Jadi Tuhan mau bilang begini, kalian boleh, tidak ada yang larang. Bahkan saudara tidak disebut dalam Alkitab di situ itu manusia yang ikut Tuhan Yesus itu sukunya dari mana? Dari Asyur atau dari bangsa Yahudi Yunani. Bahkan dalam mereka juga ada Farisi, ada Saduki, saudara. Tapi Tuhan seperti membuat sebuah konsep gini, bahwa kalian ikut aku berarti kalian harus meninggalkan segala yang kalian punya, artinya rasa nyaman kalian terhadap hidup kalian sendiri. Kalian tinggalkan itu lalu mengasihi aku. Maka yang tadi itu akan ikut dari belakang. Kalau kalian sudah mengasihi Tuhan Allah, maka yang lain-lain kalian akan mengasihi Yesus, akan mengasihi papa, mama, istri dan anak-anak. Seperti itu konsepnya. Jadi bukan jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya. Ini kalau kita kalau di terjemahan yang lain dia bilang begini, kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, di sini bilang bapaknya duluan. Terjemahan yang ini dibilang tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, malah dirinya sendiri ia tidak bisa menjadi pengikutnya. Seakan-akan Tuhan mau bilang bahwa ini sesuatu yang prinsip menyangkut dengan kekristenan, bahwa engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dulu, selanjutnya engkau harus mengasihi orang lain. Bahasa asli di dalam terjemahan firman Tuhan ini adalah Ogdunatai. Ogdunatai itu adalah sebuah pernyataan Tuhan, penegasan Tuhan kepada kita semua bahwa mengikut Tuhan itu tidak mudah. Bahkan ini sebuah pernyataan saudara, bahwa porsi yang saudara dan saya ambil untuk mengikut Tuhan adalah benar-benar ikut dan menyangkal diri. Berarti kalau saudara, sesuatu yang saudara ada di saudara punya hidup, saudara harus lepaskan. Yang menjadi zona nyaman saudara dan saya, kita harus sama-sama lepaskan itu. Sehingga benar-benar pusat perhatian kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ayat yang ke-27. Tuhan mau menyatakan bagi mereka bahwa kalian ikut saya juga, saya tidak akan menyediakan fasilitas yang mewah. Kalian ikut saya, saman itu tidak ada mobil. Kalian ikut saya bukan berarti saya akan memberikan kalian ontak atau keledai. Karena siapa yang punya keledai masa itu, ternak itu sudah termasuk dalam orang-orang yang wow gitu. Nah, Tuhan tidak menjanjikan itu. Yang ikut Tuhan ini bukan saja orang yang ekonomi di atas, tapi ada yang di bawah. Dan rata-rata konsep orang yang ketika mengikut Tuhan, mereka berpikir bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala masalah mereka. Nah, konsep pikiran mereka bahwa kalau kita ikut Tuhan, ini dia raja, nanti dia akan yang menjadi raja nih, menggantikan Herodes, kira-kira seperti itu ya.
Mereka selalu memikirkan tentang sosial, mereka memikirkan tentang ekonomi dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak berbicara tentang itu, saudara. Tuhan berbicara tentang hidup kekekalan. Bahwa ketika kita memelihara sentral pusat kita hanya kepada Tuhan, kita lagi membuat kehidupan kita untuk menuju kepada kerajaan surga, bukan kerajaan yang sementara dipimpin oleh Romawi dan Herodes itu. Nah, fasilitas yang Tuhan beri bagi mereka, Tuhan tidak menjanjikan fasilitas seperti mobil, seperti kita sekarang neos, ikut Tuhan langsung kita jadi kaya. Enggak, Tuhan tidak menjanjikan fasilitas itu. Tapi barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Next. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan rumah sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Ini maksudnya apa, saudara? Ketika saudara dan saya sudah mengikuti Tuhan, berarti kita, saudara dan saya sudah punya konsep di sini. Kita mengikuti Tuhan, semua yang kita tangkakan berarti apa yang merupakan konsep dalam pikiran kita adalah tentang kerajaan surga. Berarti itu menyangkut dengan hal-hal yang ada di dalam kerajaan surga yang harus kita lakukan. Kita mempunyai sebuah konsep dalam pikiran bahwa kalau saya sudah ikut Tuhan, berarti saya tidak boleh bermusuhan dengan orang lain. Kalau saya sudah ikut Tuhan, berarti saya benar-benar harus menjadi berkat bagi bapak saya, bagi ibu saya, bagi orang lain. Ini konsep, saudara. Sehingga Tuhan bilang begini, siapakah di antara kamu mendirikan sebuah menara tidak dahulu membuat anggaran. Ini juga konsep, saudara. Jadi maksudnya saudara bisa ikut Tuhan Yesus, engkau harus punya konsep. Ikut Tuhan, Roh Kudus berbicara, tapi akalmu juga harus bicara. Akal budimu juga harus ada di situ. Jadi kalau saudara mengikut Tuhan, saudara harus punya konsep bahwa ya nanti dia karena firman Tuhan akan ditutup dengan garam tadi. Bahwa ya saya punya konsepnya, saya anak Tuhan, saya anak raja. Kata orang bilang saya menikmati fasilitas raja, yes dan amin. Saya menikmati fasilitas raja, saya anak raja, saya menikmati kerajaan surga, saya menikmati pertobatan, bahkan tiap hari ada pengurapan ketika saya memimpin pujian ada pengurapan. Itu hal perkara surga yang kita nikmati, saudara. Mungkin ada banyak orang yang nggak seperti saudara dan saya. Ketika saudara menyembah memuji Tuhan, ada hadirat Tuhan, saya rasa itu bagian dari konsep ilahi bagi saudara dan saya. Jadi ketika saudara dan saya mengikut Tuhan, kita berada di dalam konsep ini. Dan kemudian yang kita harus salibkan adalah yang tadi itu. Kalau tidak meninggalkan rasa kenyamanan kita itu, maka kita tidak akan masuk di dalam perkara-perkara surga tadi. Sehingga dia bilang kalau saudara tidak punya konsep untuk mengikuti Tuhan, jangan coba-coba. Karena Tuhan bilang keras, coy. Ikut Tuhan gak mudah. Karena horizontal vertikal. Kita jadi berkat, kita berpusat kepada Tuhan, kemudian kepada sesama. Sampai-sampai kalau orang gigit kita, jangan kita gigit balik. Saya sudah bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu konsep hidup kita yang sudah mengikut Yesus. Itu maksud Tuhan. Jadi ketika orang berbondong-bondong Tuhan menjadi idol, dia sudah melakukan mujizat. Ada banyak di antara orang di situ meragukan kuasa Tuhan. Tapi dia bilang, Tuhan mengeluarkan statement ini karena ada banyak orang Farisi dan Saduki di situ yang ragu dengan apa yang Tuhan buat, sampai ada yang bilang jangan-jangan dia nabi palsu. Tapi saudara dan saya tidak merasakan bahwa Yesus itu nabi palsu. Amin. Terbukti kita masuk dalam hadirat Tuhan, nyelemin hati ini tenang sekali karena Allah kita, Yesus kita, ya dan amin, Alfa dan Omega. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita harus punya konsep. Jangan kita ngawur-ngawuran. Jangan kita merasa hari ini kita luar biasa, kemudian besok kita kembali lagi ke zona kita, lalu ditular lagi seperti itu kehidupan kita. Saudara dan saya sama-sama berjuang, berusaha. Next. Perumpamaan Tuhan lagi supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Tuhan mau bilang begini saat itu kepada orang-orang gini, kalau lo ikut aku, lo punya konsep, lo harus melakukan apa yang sama seperti yang aku lakukan, maka selesai. Lo akan lakukan mujizat sama seperti yang aku lakukan. Tapi kalau lo hidup tidak berkenan, lo tidak menyangkal diri, kesenangan lo masih ada dalam kehidupan lo, maka lo tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib seperti yang aku lakukan. Sehingga
Tadi bilang jangan-jangan semua orang melihatnya lalu mengejek. Artinya bahwa hidup yang sudah kamu bangun di dalam Kristus, kalau kamu gagal, orang akan tidak melihat Yesus yang hidup di dalam kamu, tapi orang melihat kegagalan. Karena manusia cenderung memikirkan kegagalan orang lain daripada kelebihan orang lain. Karena saya punya pengalaman itu, saudara. Kita dahsyat. Tapi ketika kita melakukan satu kesalahan, orang tidak melihat 100 kebaikan kita. Orang melihat satu kesalahan kita. Itu yang harus kita jaga. Dan sampai sekarang, Tuhan hajar saya di bagian ini, saudara. Supaya terus lakukan. Karena memang itu teguran untuk saya pribadi. Next. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Saudara dan saya sudah hidup bertobat pasti lama. Kita bangun kekristenan kita dengan luar biasa. Orang menghina kita, orang ledekin kita, orang bilang mereka sudah ada di gereja pertobatan dan mereka udah tepuk-tepuk tangan. Dulu saya bertobat, orang bilang sudah penyanyi Daisy udah masuk gereja bidat, gak usah pakai dia lagi di kota ini. Saudara bayangkan, sampai mereka sebut saya bidat karena mengikuti gereja tepuk tangan kalau di sana. Terus ketika saya sudah melayani sampai saat ini, lalu saya gagal lagi, saudara. Konsep saya kurang beres berarti di hadapan Tuhan. Amin. Konsep saya tidak benar. Motivasi saya mengikut Tuhan juga harus dipertanyakan. Saya tidak sanggup menyelesaikan apa yang harus saya lakukan buat Tuhan. Saya tidak bilang bahwa kita harus sempurna karena tidak ada yang sempurna. Tapi lagi-lagi saya ingati, berjuang terus. Amin. Berjuang terus. Firman Tuhan ini datang untuk menggeser sedikit apa yang menjadi kenyamanan kita. Geser sedikit, memperbaiki sedikit, lalu kita lakukan lagi yang baik. Besok lagi firman Tuhan datang, menggeser lagi kenyamanan kita. Contoh, kita punya 5 jari. Tuhan pukul atau Tuhan nyilep di bagian sini, kita rasa sakit, kita harus tinggalkan itu. Tinggal 4 jari. Minggu depan kita ketemu lagi firman Tuhan, hantam lagi jari telunjuk, kita tinggalkan. Sampai 5 jari kita sudah tidak ada. Tapi saudara, saya pastikan kerajaan surga menjadi milik saudara dan saya. Next. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain yang tidak duduk dalam mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan. Sama dengan tadi saya bilang bahwa semua orang yang mengikuti Tuhan konsepnya harus jelas. Raja sebelum berperang dia harus mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan Daud berperang dia harus berdoa dulu, minta tuntunan Tuhan. Sehingga ketika dia mendapat pencerahan dari Tuhan, dia mulai menyusun strategi. Seperti itulah hidup kita yang sudah takut Tuhan. Next. Jikalau tidak, ia akan mengirim. Next. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Saudara, segala miliknya ini ada 2 terjemahannya. 1 materi, 2 tentang tubuh, jiwa, dan roh, menyangkut dengan daging. Tidak menjadi muridku. Jadi kalau kita mencintai uang, maka kita akan hidup sama seperti uang. Pikiran kita hanya tertuju kepada uang. Ini gambaran seperti yang dikasih firman Tuhan ini. Kalau kita mencintai Yesus, maka hidup kita sama seperti Yesus. Kalau kita mencintai apa yang kita miliki, maka itu yang terjadi. Kalau saya mencintai suami saya melebihi Tuhan, maka akan kelihatan saya tidak setia untuk Tuhan, tapi saya setia sama suami. Tapi kalau saya setia sama Tuhan, pasti saya setia sama suami. Kira-kira begitu gambarannya. Next. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Saudara tahu garam itu punya fungsi. Ketika saya di Kalimantan, bapak biara saya itu seorang gembala. Dia pergi ke Israel,
Dia pulang, terus dia cerita sama kami. Dia pas buka baju itu dia punya semua badan itu hitam, kayak hangus gitu saudara. Ternyata saya tanya, beliau itu berendam di Laut Mati. Laut Mati itu kadar garamnya kan tinggi banget ya, sampai tidak ada kehidupan di Laut Mati itu saudara. Tidak ada ikan di situ karena sangat asin. Ikan di situ langsung melayang saudara, langsung terapung. Sorry, bukan melayang, terapung. Melayang di udara. Terapung saudara ya. Jadi asam asinnya itu tinggi, jadi tidak ada kehidupan sama sekali di dalam laut itu. Sehingga ketika bapak angkat saya ini dia pergi ke sana, benar saudara, ada foto. Dia melayang di atas, dia terapung di air itu. Dan itu tidak boleh lebih dari 15 menit. 5 menit aja udah cukup, udah hitam. Dan dia punya kadar gula, dia mengalami diabetes. Lalu dia masuk ke sana saudara, dia karena kelamaan hangus badannya semua sampai di belakang. Terus waktu dia pulang baru dia jelaskan kepada kami. Saya masih ingat, ternyata garam itu punya fungsi untuk mematikan racun. Saat itu sudah menjadi doktrin dalam pikiran saya bahwa berarti kalau saya masak sayur, saya harus rendam dulu dengan garam. Saya beli buah, saya harus rendam dengan garam supaya kuman itu mati. Karena antidioksida kan. Biasa mereka semprot pakai itu, kita nggak tahu, pupuk dan sebagainya kita nggak tahu. Nah, itu garam fungsinya untuk mematikan yang kuman-kuman itu tadi. Saudara, di terjemahan lain dia bilang begini, garam itu kalau saya pakai kata ini, tapi jangan marah ya, ini agak sedikit jorok. Kalau di terjemahan lain dia bilang begini, garam itu menjadi pupuk, dan garam itu sudah diibaratkan seperti tai, seperti pupuk. Jadi kalau sapi dia berak, kalau di Maluku itu pakai untuk kompas ya. Nah, ternyata iya, untuk pupuk. Nah, ternyata garam itu sama seperti itu saudara. Kalau pupuk menyuburkan, justru garam mematikan kuman saudara. Jadi garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Saudara, garam itu tidak bisa diasinkan. Garam itu kalau sudah tidak pernah asin, tidak pernah tawar, tetap akan asin terus. Saudara pulang ke rumah, saudara taruh di dalam air, saudara minum air itu, pasti manis, pasti asin. Nggak mungkin manis, garam tetap garam. Tapi maksud dari firman Tuhan ini seperti apa saudara? Ini tentang kehidupan kita. Bahwa kalau saudara dan saya tidak menjadi berkat, kita akan diremehkan sama orang kayak tadi perumpamaan tadi. Kita tidak bisa menyelesaikan apa yang kita bangun dengan konsep Tuhan, sehingga kita nggak menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Bahkan orang mengejek, ya katanya udah ikut Tuhan, tapi hidupnya begitu. Lah dia kan seorang worship leader yang pakai Tuhan luar biasa, tapi kok ini maksudnya sederhana aja saudara. Makanya kita harus menjadi garam yang mematikan bakteri dalam hidup kita. Garam itu terus aktif. Jadi setiap bakteri dalam hidup kita aman, baru kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Dan garam tidak pernah tawar saudara. Saudara mau bawa sampai dimanapun tetap garam. Kalau dia udah jadi air, saudara, kalau di tempat saya sana namanya Pulau Banda, biasa situ produksi garam. Kalau mereka sudah taruh garam dan cair, mereka jemur lagi saudara, jadi garam lagi, diolah lagi. Dan tidak pernah asin. Next. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yang adalah maksudnya seperti ini saudara. Jika saudara dan saya kita terpeleset, kita terpeleset gitu.
maka orang tidak melihat luka yang kita dapat, tapi orang bilang begini, bodoh, tahu licin, ya kan? Iya nggak? Benar kan? Kita sudah terpeleset nih saudara. Orang nggak bilang, enggak, percaya sih. Itu pun satu di antara 10 orang yang dewasa rohani. Kalau kita terpeleset pasti orang gini, ya kan? Taruh mata di mana? Bodoh banget, udah tahu di situ kolam emas gitu kan. Bodoh banget. Sekolah di mana dia? Lulusan apa? Panjang dan lebar. Panjang kali lebar. Orang nggak lihat. Ya ampun, sini. Saya baru tik mukanya. Ini ada betadine. Kan gitu ya. Orang cenderung melihat yang merusak dari kita. Orang nggak lihat hal yang baik. Nah, pelajaran bagi saudara saya hari ini, kalau kita melihat yang seperti itu, kita harus jadi garam. Kalau orang yang kakinya terluka, garam bisa menyembuhkan saudara. Bukan berarti kalau orang terpeleset, saudara pergi di dapur ambil garam lagi cepet-cepet gitu. Itu sebuah perumpamaan aja, bahwa hidup saudara dan saya harus menjadi garam untuk mematikan setiap virus di dalam diri saudara dan saya, kemudian di sekitar orang lain, sehingga kita terus bercahaya. Tahun ini tahun cahaya kita. Unlimited Movement ini tahun cahaya kita. Bercahaya. Haleluya. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan saya hari ini, tetaplah kuat, tetap berjaga-jaga saudara, tetap berjuang, tetap jadi garam, berdampak bagi semua orang dan ke siapa saja, baik itu muslim, siapa saja saudara. Tidak, karena Tuhan datang untuk semua umat manusia, bukan untuk orang Kristen aja. Kalau Yesus menginginkan aku bersinar baginya,